hebat kelas 1. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat walafiat ya. Pada hari ini, anak-anak hebat kelas 1 akan belajar di tema 3 kegiatanku, subtema 3 kegiatan sore hari, pembelajaran ketiga dan keempat. Anak-anak hebat, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan doa tersebut dapat menjadikan ilmu-ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya anak-anak. Sebelum kita belajar, Bu Guru mau menyampaikan tiga kata ajaib yang harus anak-anak ingat dan laksanakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kata tolong. Sampaikanlah tolong saat anak-anak membutuhkan bantuan atau pertolongan dalam belajar di rumah. Yang kedua yaitu sampaikanlah terima kasih kepada orang tua atau saudara yang telah membantu serta memberikan pertolongan, mendampingi dan membimbing anak-anak selama anak-anak belajar di rumah. Dan yang ketiga yaitu sampaikanlah maaf apabila anak-anak melakukan kesalahan ya. Sebelum kita belajar materi hari ini, yuk kita ingat-ingat materi yang telah kita pelajari kemarin. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang sepak bola. Nah, anak-anak ingat ya materi sepak bola tersebut dan anak-anak praktekkan. Anak-anak dapat melakukan permainan sepak bola sederhana di rumah bersama orang tua, saudara, teman maupun tetangga anak-anak. Karena masih dalam pandemi COVID-19, jangan lupa ya selalu terapkan protokol kesehatan saat anak-anak beraktivitas di luar rumah. Yang selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Tujuan yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi kegiatan sore hari yang sesuai aturan di rumah. Yang kedua, siswa dapat melengkapi kalimat rumpang dengan kosakata yang terkait kegiatan sore hari. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan bilangan berdasarkan lambang bilangan lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Tujuan yang keempat, siswa dapat menyusun kalimat sederhana dari kosakata tentang kegiatan sore hari. Dan tujuan yang terakhir, siswa dapat membuat kolase dari kertas sebagai karya ekspresi 2 dimensi. Semoga tujuan pembelajaran ini dapat kita capai ya anak-anak. Oke, kita langsung masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, bacalah teks bacaan sore yang menyenangkan yang terdapat dalam buku tema 3 anak-anak ya. Sore yang menyenangkan. Sore hari, ayah Benny pulang dari kantor. Benny dan ibunya sangat gembira. Ayah Benny membawa oleh-oleh. Betapa senang hati Benny. Ibu menyambut ayah dengan senyum. Benny membawakan tas ayahnya ke dalam. Ibu menyiapkan teh manis. Benny membantu ibu
ibunya membawa kue. Ayah Benny merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Setelah membaca teks tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya anak-anak. Yang pertama, siapakah yang baru pulang dari kantor? Yang kedua, mengapa Benny sangat gembira? Yang ketiga, apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Benny? Yang keempat, apa yang dibawa ayah untuk Benny? Dan yang kelima, di mana ayah Benny beristirahat? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dan tuliskan jawabannya di buku masing-masing ya. Selanjutnya, lengkapilah kalimat berikut ini dengan memilih kata-kata yang terdapat dalam kotak berikut ini ya anak-anak. Di sini sudah tersedia 5 kosakata. Pertanyaan pertama, ibu membuat titik-titik yang lezat. Coba carilah kosakata yang tepat ya untuk melengkapi kalimat tersebut. Yang kedua, sambil titik-titik, ayah membaca koran. Pertanyaan ketiga, pulang bermain, Benny segera titik-titik. Pertanyaan keempat, pada titik-titik hari, ibu menyiram bunga. Yang kelima, Benny menyambut ayah titik-titik per jam. Jawablah 5 pertanyaan tersebut dengan melengkapi menggunakan kosakata yang tersedia ya anak-anak. Selamat mencoba. Nah, setelah melengkapi soal tadi, kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Saat di rumah sore hari, kita harus menunjukkan kebiasaan baik. Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah terasa tenang dan nyaman. Nah, perhatikan gambar di samping. Sampaikanlah pendapatmu. Apakah gambar tersebut menunjukkan kebiasaan baik atau bukan? Sampaikanlah alasanmu. Kita cermati ya, gambar yang pertama adalah berebut mainan dengan adik. Gambar yang kedua, membantu ibu membawakan tas. Berilah pendapat kalian tentang 2 gambar tersebut ya anak-anak. Jangan lupa sampaikanlah alasanmu. Setelah mandi sore, Benny bermain di kamarnya. Sambil bermain, Benny belajar berhitung. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamar. Coba kita lihat. Ternyata di kamar Benny ada kelereng 15 buah. Spidol berwarna ada 12. Mobil-mobilan ada 11. Dan buku tulis ada 12. Benny kemudian membandingkan banyak benda-benda itu anak-anak. Ia membandingkan antara kelereng dan juga mobil-mobilan. Kelereng Benny ternyata lebih banyak daripada mobil-mobilan. Atau dapat kita jabarkan bahwa 15 kelereng lebih dari 11 mobil-mobilan. Atau 11 kurang dari 15. Gambar yang kedua, Benny membandingkan antara mobil-mobilan dengan buku tulis. Ternyata mobil-mobilan Benny lebih sedikit dari buku tulis Benny. Setelah kita jabarkan, ternyata 11 kurang dari 12. Atau dapat juga 12 lebih dari 11.
Nah, setelah mencermati penjelasan tadi, marilah anak-anak mengerjakan soal-soal berikut ini ya. Tentukan dengan kurang dari atau lebih dari. Yang pertama, anak-anak membandingkan bilangan 16 dan juga 14. Silakan anak-anak lengkapi titik-titik berikut ini dengan kata kurang dari atau lebih dari. Yang kedua, anak-anak membandingkan jumlah gambar penghapus sebanyak 19 dengan 17 buah rautan. Nah, di sini pertanyaannya berbeda. Perhatikan bilangan di atas. Bilangan yang lebih dari 18 adalah bilangan berapa? 19 atau 17? Yang kedua, bilangan yang kurang dari 18 adalah anak-anak bisa memilih bilangan 19 ataukah bilangan 17. Selamat mencoba ya, anak-anak. Selanjutnya, Siti mengajak teman-temannya bermain tangkap bola. Dalam permainan ada aturan bagi penangkap bola. Ia harus membuat kalimat sebelum melempar bola ke teman lain. Mereka membentuk dua barisan yang saling berhadapan. Mereka melempar bola kepada teman di barisan depan. Seperti ini, jadi anak-anak bisa berbaris dua barisan ke belakang yang saling berhadapan ya. Setelah melakukan permainan tadi, Siti kemudian pulang ke rumah. Siti juga masuk ke rumahnya. Siti beristirahat sambil asik mengerjakan karya kolase. Siti membuat kolase dari sobekan-sobekan kertas origami. Kolase yang dibuat Siti tentang kegiatan di sore hari. Setelah ini, anak-anak bisa mengikuti kegiatan dari Siti ya. Anak-anak membuat kolase kegiatan di sore hari dengan menggunakan sobekan dari kertas origami. Jangan lupa kirimkan hasil karya anak-anak kepada Bu Guru ya, agar dapat dinilai Bu Guru dan mendapatkan penghargaan atas kerja keras dan usaha anak-anak. Nah, anak-anak hebat. Sekarang saatnya kita memasuki ke sesi literasi dan numerasi. Di sini materinya tidak berbeda jauh dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Anak-anak memilih bilangan manakah yang lebih banyak. Kemudian berilah tanda centang pada kotak ya. Sekarang Bumi mau memberikan contoh terlebih dahulu. Di antara bilangan 14 atau 18, manakah yang lebih banyak anak-anak? Ya, benar. Jawabannya adalah bilangan 18. Atau dapat diartikan bahwa bilangan 18 lebih banyak dari bilangan 14 atau 14 lebih kecil dari 18. Yang kedua, coba anak-anak bandingkan antara 13 dengan 11. Manakah yang lebih banyak? Ya, benar. Jawabannya adalah 13 lebih banyak daripada 11. Selanjutnya, di sini kita membandingkan 16 dan 19 ya anak-anak. Ternyata bilangan 19 lebih banyak daripada 16. Setelah memperhatikan contoh tersebut, coba kerjakanlah latihan soal berikut ini ya. Nah, untuk yang ini, anak-anak silahkan beri
memberikan tanda centang pada bilangan yang lebih sedikit. Selamat mencoba anak-anak. Setelah kegiatan di sesi numerasi, kita akan memasuki sesi literasi. Dalam sesi ini, anak-anak belajar untuk membuat kalimat dari kata-kata di bawah ini. Nah, ini ada contoh anak-anak. Ada kata sore. Nah, kita dapat membuat kalimat dengan menggunakan kata sore. Seperti ini contohnya. Pada sore hari, Edo dan Benny bermain bola di lapangan. Yang kedua, menggunakan kosakata pulang. Contohnya, anak-anak membuat kalimat sebagai berikut. Lani pulang sekolah pukul 11.00. Nah, setelah memperhatikan dua contoh tersebut, sekarang saatnya anak-anak membuat kalimat dengan kosakata berikut ini. Yang pertama yaitu anak-anak membuat kalimat dengan kata mandi, kemudian kata bermain. Yang ketiga, anak-anak membuat kalimat menggunakan kata istirahat. Yang keempat, menggunakan kata belajar. Yang kelima, anak-anak membuat kalimat dengan menggunakan kata menyiram. Dan yang terakhir, membuat kalimat dengan menggunakan kata mengulang. Nah, anak-anak hebat, tidak terasa kita sudah ada di ujung pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah belajar materi di tema 3 kegiatanku, subtema 3 kegiatan sore hari, pembelajaran ketiga dan keempat. Kita sudah belajar tentang yang pertama, mengidentifikasi kegiatan sore hari yang sesuai aturan diri. Materi yang kedua yang telah dipelajari anak-anak adalah melengkapi kalimat rumpang dengan kosakata yang terkait kegiatan sore hari. Yang ketiga, anak-anak telah belajar untuk membandingkan bilangan berdasarkan lambang bilangan lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Yang keempat, anak-anak telah belajar menyusun kalimat sederhana dari kosakata tentang kegiatan sore hari. Dan yang terakhir, anak-anak telah mempelajari materi untuk membuat kolase dari kertas sebagai karya ekspresif 2 dimensi. Nah, sudah banyak ya yang kita pelajari hari ini. Semoga materi yang kita pelajari dapat menjadi bekal serta menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak hebat, untuk akhiri belajar hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Demikianlah pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Silahkan kerjakanlah tugas dan latihan soal dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa sampaikan pertanyaan kepada ibu guru apabila ada materi yang belum anak-anak pahami. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya di channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang bersama Bu Melani. Bye.